Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semuanya dimanapun kita berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Dalam video kali ini kita akan membahas kisi-kisi berikut dengan soal P3K CPNS untuk formasi jabatan ahli pertama penghulu sesuai dengan FR Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kompetensi Teknis. Untuk itu mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kisi-kisi penghulu ahli pertama ini sesuai dengan Permen Pan RB nomor 62 tahun 2005 terkait kompetensi teknis, yaitu kemampuan umum meliputi ilmu fikih munakahat dan regulasi di bidang kepenghuluan, serta ditambahkan kemampuan khusus yakni pengetahuan mencakup rukun dan syarat nikah, teknis pencatatan nikah, berbahasa Arab, berbahasa Inggris, mampu mengoperasionalkan komputer dan internet, dan mengoperasikan aplikasi pencatatan nikah. Oke, langsung saja kita masuk dengan soal yang pertama. Wali hakim menurut pasal 1 poin B kompilasi hukum Islam adalah: A. Wali nikah yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. B. Wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. C. Wali nikah yang ditunjuk oleh hakim agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. D. Wali nikah yang ditunjuk oleh presiden atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi gelar wali nikah yang ditunjuk oleh presiden atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Jawaban yang tepat, wali hakim menurut pasal 1 poin B kompilasi hukum Islam adalah B, yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Soal berikutnya, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Hal ini merupakan bunyi dari pasal A 30 pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, B pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, C Undang-Undang A pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, B Undang-Undang A pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, B pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, C pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, D pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya. Jawaban yang tepat dari soal ini berdasarkan susunan masyarakat merupakan bunyi dari pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974. Soal yang berikutnya, bagaimanakah hak dan kewajiban istri menurut pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? A. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. B. Hak dan kewajiban istri adalah sama dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat. C. Hak dan kedudukan istri adalah sama di mata hukum dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat. Yang ditanyakan adalah hak dan kewajiban istri menurut pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A, yakni hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat. Soal yang berikutnya, bagaimana keabsahan perkawinan menurut pasal 6 ayat kedua kompilasi hukum Islam? A. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan haruslah dicatat. B. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. C. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. D. Semua jawaban adalah benar. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana keabsahan perkawinan menurut pasal 6 ayat kedua kompilasi hukum Islam? Ya, jawabannya adalah C, yaitu perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kedudukan atau kekuatan hukum. Soal yang berikutnya, berikut ini adalah sebab dibolehkannya isbat nikah kecuali A. Hilangnya akta nikah, B. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, C. Adanya keraguan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, D. Tidak adanya izin dari wali nikah. Yang menjadi pertanyaan adalah sebab dibolehkannya isbat nikah kecuali berarti yang bukan. Jawaban yang tepat adalah D. Tidak adanya izin dari wali nikah. Soal yang berikutnya, bagaimana mahar suami yang mentalak istrinya yang belum dikumpuli atau qabla al-dukhul menurut kompilasi hukum Islam? A. Membayar mahar mitsil, B. Membayar mahar sesuai akad nikah, C. Membayar setengah mahar, D. Membayar mahar masumah. Ya, jawaban yang tepat adalah C, yaitu membayar setengah mahar. Soal yang berikutnya, apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
Hal tersebut sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal titik-titik. A. Pasal 21 ayat 1. B. Pasal 21 ayat kedua. C. Pasal 22 ayat kedua. D. Pasal ke-22 ayat ke-1. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B, yakni sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 21 ayat kedua. Soal yang berikutnya, hak korban kekerasan dalam rumah tangga atau hak korban KDRT berupa pelayanan kesehatan ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu pasal titik-titik. A. Pasal 10 poin yang A. B. Pasal 10 poin B. C. Pasal 11 poin B. D. Pasal 11 poin A. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B, yaitu pasal 10 poin yang B. Soal yang berikutnya, bagaimana hukum pidana bagi pelaku kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat? A. Kurungan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. B. Kurungan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. C. Kurungan penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 35 juta. D. Kurungan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 35 juta. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat adalah kurungan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 30 juta rupiah. Soal yang berikutnya, dasar yang menjadi pedoman pembentukan kompilasi hukum Islam adalah titik-titik. A. Inpres RI nomor 1 tahun 1990. B. Inpres RI nomor 2 tahun 1991. C. Inpres RI nomor 1 tahun 1991. D. Inpres RI nomor 2 tahun 1992. Ya, jawaban yang tepat adalah C, yakni yang menjadi dasar atau pedoman pembuatan KHI kompilasi hukum Islam adalah C, Inpres RI nomor 1 tahun 1991. Soal yang berikutnya, seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah. Hal tersebut sesuai dengan kompilasi hukum Islam, tepatnya pada titik-titik. A. Pasal 40. B. Pasal 41. C. Pasal 42. D. Pasal 43. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah sesuai dengan kompilasi hukum Islam, yaitu pasal 42. Soal yang berikutnya, seorang pria dilarang menikahi bekas istrinya yang telah ditalak 3. Hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam, yaitu pada titik-titik. A. Pasal 42.
B. Pasal 43, C. Pasal 44, D. Pasal 41. Ya, jawaban yang tepat adalah berdasarkan sesuai dengan kompilasi hukum Islam, yaitu pasal 43. Soal yang berikutnya, dalam kompilasi pasal 45 dijelaskan tentang A. Taklik talak, B. Isi taklik talak, C. Rukun taklik talak, D. Syarat taklik talak. Kompilasi hukum Islam pasal 45, yaitu menjelaskan tentang taklik talak. Jawaban yang tepat adalah A. Soal yang berikutnya, apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut tertuang di dalam kompilasi hukum Islam, yaitu pada A. Pasal 46, B. Pasal 47, C. Pasal 48, D. Pasal 49. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah tertuang dalam kompilasi hukum Islam, yaitu pada pasal 48. Soal berikutnya, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan atau dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Hal ini tertuang di dalam kompilasi hukum Islam, yaitu pada A. Pasal 53 ayat 1, B. Pasal 53 ayat 2, C. Pasal 53 ayat 3, D. Pasal 53 ayat keempat. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini berdasarkan kompilasi hukum Islam, yaitu pada pasal 53 ayat 1. Soal yang berikutnya, pilihlah di bawah ini yang merupakan isi dari kompilasi hukum Islam pasal 55 ayat pertama. A. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. B. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. C. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai banyaknya hanya 4 istri. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Ya, dalam kompilasi hukum Islam pasal 55 ayat pertama dituliskan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang istri. Soal yang berikutnya, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Pengertian anak tersebut dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam, yaitu pada A. Pasal 97, B. Pasal 98, C. Pasal 99, D. Pasal 96. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah berdasarkan kompilasi hukum Islam, yaitu pada pasal 99. Soal yang berikutnya, dalam kompilasi hukum Islam pasal 104, biaya penyusunan. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 104, biaya penyusuan anaknya menjadi tanggung jawab dari A. Ibu, B. Bapak, C. Kerabat dari bapak, D. Kerabat dari ibu. Jawaban yang tepat adalah tanggung jawab dari ayahnya.
Soal yang berikutnya, dalam kompilasi hukum Islam pasal 153 ayat kedua poin yang ke A, dijelaskan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda akibat kematian dan qabla dukhul adalah titik-titik. A. 90 hari, B. 3 kali suci, C. Baiklah, 130 teman-teman hari, semuanya, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini dengan pembahasan Jawaban yang soal tepat dari latihan soal ini P3K adalah khusus formasi penghulu, 130 hari. dan kita akan lanjutkan Soal yang dalam berikutnya. video berikutnya. Seorang suami dapat Semoga merujuk istrinya bermanfaat. Wassalamualaikum yang dalam masa warahmatullahi iddah. wabarakatuh. Hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam, yaitu pada pasal titik-titik. A. Pasal 161, B. Pasal 162, C. Pasal 163, D. Pasal 164. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pasal 163. Oke, baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini terkait membahas kisi-kisi dan soal-soal latihan P3K untuk formasi ahli pertama penghulu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.